Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Immanuel Parasian Lumantubing dengan NIM 11S24035. Saya dari kelas 12 YF2 Prodi Informatika Angkatan 24 di Institut Teknologi Dell. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi mengenai praktikum yang ketiga pada mata kuliah Alstrudet atau Algoritma dan Struktur Data dengan topik praktikum kali ini adalah linked list dan double linked list. Untuk modulnya sudah disediakan seperti berikut, dan untuk melaksanakan praktikum ini saya sudah membuat proyek Maven baru dengan penamaan seperti ini. Dan di sini saya sebelumnya juga sudah melaksanakan aktivitas praktikumnya dari linked list sampai double linked list yang di bawah. Jadi di sini saya sudah melaksanakan aktivitas praktikumnya di sini. Jadi di sini kita langsung kepada yang namanya studi kasus, baik itu studi kasus linked list dan studi kasus pada double linked list. Nah, di sini kita masuk ke jadi di sini saya akan berangkat dari linked listnya di sini. Oke, mari kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Jadi ini adalah kode linked list. Jadi apa itu sebenarnya linked list? Jadi linked list itu adalah struktur data linear di mana setiap node itu menyimpan nilai dan dia itu satu arah. Jadi satu arah ke node berikutnya. Jadi list ini hanya bisa ditelusuri dari depan ke belakang, gitu. Jadi dia mempunyai atribut utama di sini yaitu head ini adalah node pertama, tail ini adalah node terakhir, dan length ini adalah jumlah node-nya. Kemudian di sini akan dibuat uh, ada di sini membuat kelas node-nya, lalu ada value di sini. Value ini adalah datanya, dan next di sini adalah menuju ke node selanjutnya. Kemudian di sini ada konstruktor untuk membuat linked list baru, di mana saat linked list dibuat, satu node itu langsung dibuat dengan ada head dan tailnya serta length-nya itu satu. Kemudian di sini ada metode-metode dasar seperti print list di sini. Print list di sini adalah untuk menampilkan semua isi listnya. Kemudian get head di sini untuk menampilkan nilai headnya, kemudian ada get tail di sini untuk menampilkan nilai tailnya, dan ada get length untuk menampilkan panjang listnya. Kemudian di sini ada operasi utama dalam linked list seperti append. Append ini untuk menambah data di belakang. Kemudian di sini ada remove. Kemudian di sini remove untuk menghapus node terakhir. Kemudian di sini ada prepend. Prepend ini untuk tambah di depan. Kalau append tadi tambah di belakang. Kemudian di sini ada remove first yang itu hapus node pertama. Kemudian di sini ada get. Get ini untuk mengambil node pada indeks tertentu. Kemudian di sini set untuk mengubah nilai node pada indeks tertentu. Kemudian di sini menyisipkan node baru pada indeks tertentu. Dan di sini ada operasi linked list, yaitu menghapus node pada indeks tertentu dengan remove. Dan di sini untuk membalikkan urutannya, yaitu dengan reverse. Kemudian kita masuk ke metode-metode studi kasus yang ada di list. Kita mencari node di tengah, Jadi kita menggunakan find middle node. Middle node ini untuk mencari node tengah dengan menggunakan di sini slow and fast pointer. Kemudian untuk yang studi kasus B melakukan deteksi looping, ini adalah fungsi yang dibuat, fungsi tambahan, itu untuk mendeteksi apakah list
membentuk loop dengan menggunakan yang namanya di sini adalah fluid cycle finding algorithm. Kemudian untuk studi kasus yang ketiga itu mengambil node dari belakang, yaitu kita menggunakan fungsi find key from n. Ini untuk mengambil node ke KH, node ke K dari belakang. Kemudian di sini untuk yang D itu adalah untuk partisi. Jadi ini gunanya untuk mempartisi linked list berdasarkan nilai X. Kemudian di sini ada studi kasus E, yaitu menghapus semua node yang memiliki nilai duplikat dari linked list-nya. Jadi setiap nilai yang terduplikat akan dihapus dari linked list. Kemudian untuk yang KF di sini binary to decimal, ini adalah fungsi untuk mengonversi urutan node binar dalam linked list jadi desimal. Kemudian di sini untuk yang terakhir di sini untuk studi kasus tambahan yaitu ada reverse between ya ini. Jadi eh, kita akan menggunakan metode reverse between yang terdiri dari source index dan target indexnya. Jadi ini membalikan urutan node di antara indeks tertentu. Jadi source index itu indeks awal dan target index ini adalah indeks akhir atau pembalikannya. Jadi ini adalah fungsinya gitu. Jadi itu untuk linked list. Jadi file linked list ini merepresentasikan single linked list di mana setiap node hanya memiliki satu arah pointer ke node berikutnya. Jadi file ini tidak hanya berisi operasi dasar, tapi juga berbagai studi kasus seperti pencarian node tengah, deteksi loop, dan pembagian list. Kemudian kita masuk ke double linked listnya di sini. Jadi untuk aktivitas praktikum double linked list juga sudah saya lakukan sebelumnya sehingga bisa masuk ke studi kasusnya gitu. Oke, jadi di sini ini adalah double linked list. Jadi double linked list ini apa sih sebenarnya? Jadi double linked list ini adalah linked list yang dimana setiap node-nya itu memiliki dua pointer, yaitu next dan preview di sini. Next ini adalah kode di sini next ini adalah node berikutnya dan preview ini adalah node sebelumnya gitu. Jadi dia bisa dua arah double linked listnya. Jadi ini ada struktur node-nya yang terdiri dari value eh, yang terdiri dari value next dan brief. Kemudian di sini ada atribut utamanya yaitu head, tail, dan length sama seperti yang di link list tadi. Kemudian di sini ada konstruktornya, konstruktor untuk membuat double link listnya terdiri dari head, tail, dan length ya tadi. Kemudian di sini ada operasi-operasi dasar seperti di sini untuk menampilkan ini ada untuk mencetak semua nilai list. Kemudian ini untuk menampilkan nilai. Kemudian gate ini untuk menampilkan nilai dari tail. Ini untuk panjang listnya. Kemudian ini adalah operasi-operasi dasar pada double linked list seperti append. Append ini untuk menambah nilai atau node baru di akhir list. Kemudian remove ini remove flash ya. Remove flash ini menghapus node terakhir dari list. Last itu kan terakhir. Kemudian untuk prepend berikan dari append ini untuk menambahkan node baru di awal list. Kemudian di sini ada remove first, ini menghapus node pertama dari list. Kemudian di sini ada operasi dasar yaitu ada get. Di sini get ini adalah mendapatkan node pada indeks tertentu. Kemudian di sini set. Set ini untuk membuat nilai pada mengubah nilai node pada indeks tertentu. Jadi
Kemudian di sini ada insert juga. Insert ini terdiri dari index dan value, di mana ini adalah untuk menyisipkan node pada indeks tertentu. Nah, kemudian di sini ada untuk menghapus juga. Dan ini adalah metode-metode pada studi kasus pada double English. Nah, jadi selain operasi-operasi dasar yang sudah ada pada praktikum, aktivitas praktikum, di sini ada metode-metode tambahan untuk penyelesaian studi kasus yang ada di double English. Seperti yang pertama itu adalah swipe first and last, di mana fungsinya untuk menukar nilai antara node pertama dan node terakhir. Kemudian di sini ada studi kasus B itu reverse, mana reverse ini untuk membalikkan urutan list secara keseluruhan dengan menukar pointernya. Dan kemudian di sini ada ketiga adalah periksa palindromnya dengan menggunakan metode is palindrome di sini. Nah, is palindrome ini untuk mengecek apakah urutan nilai dari dalam list itu membentuk palindrom. Jadi akan menampilkan uh, true jika palindrom dan false jika tidak. Jadi ini adalah beberapa tambahan metode yang untuk menyesuaikan studi kasus yang ada pada double English. Jadi di sini untuk mengcompile-nya, di sini kita membutuhkan komen seperti ini. Jadi, oh ya, di sini ada update Java. Jadi update Java-nya ini, eh, update Java yang terakhir ini adalah untuk mm, update Java untuk periksa palindrom di sini. Jadi eh, update Java ini kita menyesuaikan sesuai dengan studi kasus yang ingin kita selesaikan gitu. Karena kebetulan di sini studi kasus yang terakhir saya selesaikan itu adalah periksa palindrom yang ada di studi kasus double English. Makanya di sini app-nya itu untuk si bagian C yang ada di double English gitu. Kalau ingin menyesuaikan ke misalnya ke English lagi, maka app-nya harus berubah lagi gitu. Jadi app-nya menyesuaikan dengan studi kasusnya gitu. Untuk menjalankannya seperti ini. Eh, Terus jangan lupa kita clean dulu package-nya. Kemarin clean package. Dan jika sudah build success, di sini kita masukkan eh, comment untuk menjalankannya. Nah, di sini jangan lupa penamannya, menyesuaikan username kita. Dan nah di sini makanya outputnya adalah output untuk menyesuaikan untuk menjawab studi kasus ke yang C pada double English. Nah, jadi dia ada listnya nih, list awalnya 1, 2, 3, 4. Jadi ada swipe tadi kan yang pertama swipe first last, first and last itu. Nah, jadi dia di swipe first dengan lastnya ya. Kemudian ini ada untuk reverse-nya. Kemudian di sini ada listnya. Ini bahwa ini adalah list 2 ini adalah palindrom. List 1 itu tidak palindrom. Yang list yang ini. Terus list 3 yang ini. Dia palindrom. Makanya menghasilkan true di sini. Jadi kurang lebih begitulah penjelasan saya mengenai praktikum yang ketiga, yaitu link list dan double link list pada pada algoritma dan struktur data menggunakan bahasa pemrograman Java. Eh, untuk praktikum kali ini sudah berjalan dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan bisanya, dengan berjalannya eh, untuk penyelesaian studi kasus pada link list maupun double list. Jadi sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Saya Immanuel Parhasian Tobing, izin undur diri. Terima kasih. Salam sejahtera. Horas.